Jadi aku dari Riau haruslah pindah ke Sumbar untuk melaksanakan latsar yang totalnya itu kita in kampus, di dalam kampus itu sekitar 25 hari ditambah 4 hari, berarti 29 harian. Kemudian off kampusnya itu sekitar 1 bulanan, jadi sekitar total 60 harian gitu kita melaksanakan latsar. Nah, tiba-tiba cobaan datang teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifulo. Buat kamu yang baru datang di YouTube channel ini, jangan lupa subscribe dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif sehingga orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifulo dan kita ada di sini untuk belajar. Nah, tiba-tiba cobaan datang teman-teman. Pertama sih aku enjoy aja ngelaksanain latsar ya. Kebetulan pokoknya aku udah intinya aku harus cari teman baru, cari suasana baru. Kebetulan aku juga cukup yang paling muda di antara teman-teman di latsar itu gitu. Kita diskusi bareng, di situ gabung dari yang perawat, dokter, kemudian tenaga teknis segala macam. Kita join dari satu kelas gitu. Kita bener-bener kayak jadi keluarga gitu. Dan ya udah akhirnya aku enjoy di awal-awal sampai sekitar 4 hari atau 3 hari ketika latsar itu berlangsung, aku dapat telepon dari Pustekom Kemendikbud di Jakarta bahwa aku dapat masuk ke 30 besar. Ada event mereka 30 besar yang di ranking gitu dan harus mengikuti karantina gitu loh selama 3 hari gitu. Dan aku ranking 1, bayangin. Jadi rasanya sayang banget untuk melepaskan. Aku coba untuk izin ke PPSDM, tapi ternyata latsar itu tidak semudah itu. PPSDM bilang, Anda tidak boleh izin. Maka aku harus melepaskan yang di sana. Dan teman-teman aku, keluarga baru aku di latsar itu pun teman-teman bener-bener support, bener-bener kayak yang, Wen, perjuangan ini dulu aja, nanti berprestasi di luarnya, nanti bisa diikutin lagi tahun depan. Pokoknya sekarang yang paling penting, selesaiin latsar, lulus latsar, biar kita 100% sama-sama kayak gitu, dikasih motivasi sama mereka, dikasih semangat sama mereka, pokoknya luar biasa banget. Ya udah, akhirnya aku melepaskan itu semua. Ternyata teman-teman, namanya juga rezeki ya, walaupun kita tadi udah ada rezeki satu, kita karena nggak bisa ikutan akhirnya kita tolak. Tiba-tiba aku dapat telepon, itu awal September aku dapat telepon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan meminta aku untuk menjadi instruktur. Bayangin, anak ini nih baru CPNS tuh bulan berapa? Berarti aku mulai aktif tuh April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti aku baru 5 bulan dan aku ditelepon untuk diminta menjadi instruktur. Dan aku kaget dong karena aku tanya dulu nih, Pak, kenapa pilih aku dan acaranya ini nih acara apa? Ternyata untuk peningkatan kompetensi guru mata pelajaran, guru matematika sama bahasa Indonesia waktu itu. Aku diminta untuk terjun dan aku mengajarkan tentang pembuatan video pembelajaran yang memang sesuai dengan kapasitas aku. Dan mereka tahu aku gara-gara prestasi aku juga gitu. Jadi mereka udah baca surat edaran gitulah, intinya tuh ada nama aku di sana dan mereka mau aku juga berbagi itu ke guru-guru di kabupaten aku. Bayangin di usia 5 bulan aku sebagai CPNS, aku udah diminta menjadi instruktur sama kabupaten. Aku seneng banget sih, dan aku nggak tolak itu karena aku udah nolak 1 pintu emas kan, jadi aku nggak mau tolak 1 pintu emas lainnya. Dan benefitnya lagi dan kerennya lagi Pemda itu adalah aku bilang, Bapak tapi saya sedang latsar, jadi saya mungkin nggak bisa kalau jadwalnya di sekitar pertengahan bulan ini. Jawabannya adalah, kapan Wenda bisa kita agendakan acaranya. Akhirnya acaranya diundur nunggu aku pulang. Baik banget kan Pemdanya gitu. Ternyata ya udah aku pulang, aku ingat banget itu pulang aku hari Rabu, sampainya itu Kamis pagi, aku istirahat, Jumatnya kita ada rapat, meeting gitu untuk acara si pelatihan tadi. Sabtu libur, Minggu dan Senin kita udah harus check-in untuk melaksanakan pelatihan sampai hari Kamis 4 hari. Nah itu pengalaman berharga juga buat aku, karena aku tuh sebenarnya udah terbiasa ngomong depan orang, udah terbiasa memberikan materi, udah terbiasa cuap-cuap di depan orang. Cuman itu ada rasa yang baru juga, ada yang nervous juga, karena yang akan dihadapi itu adalah orang-orang yang notabene itu usianya lebih dewasa dari aku dan mereka lebih berpengalaman dari aku selama mengajar kayak gitu. Cuman segalanya under control dan alhamdulillah bisa selesai dengan baik, dengan feedback dari mereka juga puas terhadap apa yang aku berikan kepada beliau-beliau ini kayak gitu teman-teman. Nah setelah itu aku juga sempat selama proses CPNS tahun ini, ngajarnya udah, latsarnya udah, kemudian aku dapat pengalaman jadi instruktur udah, aku nolak pintu emas tadi
dari Postekom Jakarta juga udah. Apalagi yang mau aku ceritakan, aku sempat mengikuti pelatihan gitu ke Bandung, dan itu alhamdulillah diizinkan. Bahkan dinas aku sangat welcome. Mereka pokoknya kalau ada apa-apa hubungin kita ya gitu. Jadi mereka tuh sangat-sangat welcome sih untuk memberdayakan guru-guru muda dan guru-guru yang memang mau belajar. Jadi aku bersyukur banget. Sampai akhirnya kemudian aku pengumuman SK CPNS kemarin, tertanggalnya itu sebenarnya bulan Maret, cuman karena ada situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya SK itu diberikan setelahnya kayak gitu. Dan di kabupaten serta provinsi lain juga seperti itu ya. Jadi kebijakan itu dilaksanakan supaya tidak mengganggu hak kita juga sebagai aparatur sipil negara. Jadi kan ada kebijakan yang mengatakan bahwa CPNS itu maksimum diangkat adalah 1 tahun, nggak boleh lebih dari 1 tahun. Makanya di SK kita tertanggalnya tetap di Maret, kayak gitu teman-teman. Nah, ngomongin nggak enaknya dulu deh. Ngomongin nggak enaknya selama menjadi CPNS. Pertama adalah, ya karena itu lingkungan baru, lingkungan kerja kita itu baru, maka kita harus beradaptasi. Beradaptasi yang paling susah itu kalau di guru itu kan, bayangin kalau guru kan ketemunya bakal banyak sama siswa ya, peserta didik. Kalau aku beradaptasi susahnya karena aku sebelumnya ngajar di SMA. SMA 1 Kerinci Kanan, SMA Plus. Jadi aku udah terbiasa dengan lingkungan SMA yang secara psikologi pendidikan itu kan beda ya. Secara psikologi pendidikan anak SMA itu beda dengan anak SMP. Jadi aku harus menyesuaikan lagi. Itu susah buat aku. Terus yang kedua adalah guru-gurunya. Teman-teman sadar atau tidak, sebenarnya guru-guru SD, SMP, dan SMA itu punya karakter yang berbeda-beda tergantung jenjangnya masing-masing. Makanya juga aku harus menyesuaikan lagi. Kemudian, apalagi ya? Rasanya itu sih, rasanya lebih kepada adaptasi aja yang kurang enak. Nah, berikutnya lagi untuk enaknya. Untuk enaknya adalah, pertama aku masuk kan bulan April nih, jadi udah dapat gaji bulan April, dan bulan Mei itu pemerintah kan mengumumkan bahwa harus keluar THR dan gaji 14 gitu-gitu loh teman-teman. Nah, ASN yang SK-nya udah keluar pada saat bulan April, pokoknya maksimum April itu juga dapat kebagian gaji 13 dan juga kebagian THR. Maka aku dapat teman-teman, alhamdulillah. Aku juga akhirnya memutuskan untuk gimana diapain nih uangnya gitu kan, dan aku memutuskan untuk beli kamera. Ini kamera yang sedang merekam, tujuannya adalah biar ada kenang-kenangannya dan bisa bermanfaat juga kan, dan akhirnya kan ini juga bisa membawa kebaikan dengan berbagi kepada kalian tentang pengalaman-pengalaman aku. Alhamdulillah bermanfaat pemerintah THR-nya. Berikutnya lagi adalah enaknya lagi ya, kalau ada yang nanya gajinya enak gak sih kak, jujur, ini jujur dari hati aku yang paling dalam. Ketika kita latsar, kita pernah ditanya teman-teman sama fasilitator, menurut kalian gaji CPNS itu cukup, lebih, atau kurang? Banyak beragam, ada yang jawab lebih, ada yang cukup, ada yang kurang. Kita ditanya satu-satu alasannya kenapa. Nah, ada yang jawab kurang, gara-gara dia udah terbiasa dapat gaji tinggi, masuk PNS tuh gajinya standar. Ada yang bilang lebih, karena dia biasa jadi guru honor dengan gaji 300.000, tiba-tiba jadi CPNS gajinya mencapai ke angka 2 juta, kayak gitu. Kalau aku pribadi, aku ngerasa biasa aja, cukup. Kenapa? Karena sebelum aku masuk ke sini, aku sudah honor, dan di honor itu, aku tuh dapet gaji yang nggak beda jauh. CPNS itu kan gajinya 80%. Gaji aku di angka 21 gitu loh untuk ukuran single. 21. Dan aku ketika honor, gaji aku tuh di angka 2 juta. Jadi kan nggak ada perbedaan yang signifikan. Makanya aku ngerasa nggak ada rasa yang gimana-gimana gitu loh. Itu untuk dari segi gaji. Cuman ya tadi, senangnya adalah ketika di bulan Mei itu dapat 3 gaji, THR, dan gaji 13. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian lagi, yang paling senang adalah sertifikasi teman-teman. Teman-teman mungkin yang udah nonton video aku stalking sampai bawah udah tahu ya bahwa aku mengikuti PPG, Prajabatan Bersubsidi, di mana PPG ini tuh nggak bisa langsung dapat uang. PPG itu harus ada syarat-syarat untuk bisa ngedapetin uang tunjangan gurunya. Salah satunya adalah dengan punya NRG, nomor registrasi guru. Jadi guru tuh ribet, harus punya NUPTK, harus punya NRG. Nah, NRG itu aku udah dapat syaratnya, tapi aku belum bisa punya karena aku terkendala NUPTK. Sejak aku menjadi CPNS, NUPTK aku lancar diurus, energi juga akhirnya keluar, dan sertifikasi aku alhamdulillah akhirnya bisa diurus, walaupun belum dapat uangnya, tapi insya Allah tahun 2020 ini keluar sertifikasinya. Amin. Kayak gitu teman-teman, itu sih benefitnya buat aku. Nah, berikutnya lagi, asam garamnya, menangisnya pernah nggak? Pernah. Sedihnya aku pernah, marah juga aku pernah di sekolah ini.
punya konflik dengan guru, sesama guru juga pernah. I mean gini loh teman-teman, sebenarnya ini kalau teman-teman yang udah mengikuti SKD, ada apa namanya TKP, tes karakteristik pribadi, itu kan ada soal yang kayak ada junior yang baru masuk ke kantor Anda. Kemudian apa ya sikap yang akan Anda lakukan? Karena suka ada tuh soal-soal yang kayak gitu, dan itu ternyata terjadi beneran di kehidupan nyata gitu. Maka aku wanti-wanti kepada kalian semua, ketika nanti menjadi senior, janganlah memandang sebelah mata junior kalian gitu. Jadi sempat aku terjadi konflik dengan tekanan di sekolah gitu, gara-gara cara pandang sih. Jadi mungkin gara-gara aku terlihat masih muda, jadi kelihatannya kayak aku tuh orang baru lulus, padahal aku tuh ketika jadi CPNS aku udah punya pengalaman ngajar 3 tahun gitu, yang menurut aku 3 tahun itu bisa dikatakan nggak sebentar, tapi nggak lama juga gitu. Jadi aku ngerasa udah cukup dengan banyak 5 sekolah, total 5 sekolah yang udah pernah aku jelajahi juga. Aku ngerasa ya aku sudah layak untuk dijadikan rekanan gitu. Cuman ada waktu itu sempat di awal-awal tuh ada beberapa hal yang nggak cocok gitu. Akhirnya aku juga nyari informasi, kenapa sih aku seperti ini, apa yang salah dari aku. Dan yang paling penting adalah ketika kita datang ke lingkungan baru, ketika kita datang kayak aku di sekolah baru tuh, aku pertama kali datang tuh kan jelas kita sungkem ya istilahnya sama kepala sekolah, sama pimpinan perusahaan atau pimpinan instansi kita. Aku bilang sama beliau bahwa Bapak, saya masih muda, saya masih punya banyak hal untuk dicapai, jadi saya minta bimbingan dan dukungan dari Bapak, kayak gitu-gitu. Itu apa ya, bicara hati ke hati tentang apa yang ingin kita capai itu penting loh teman-teman, supaya atasan kita tuh juga tahu bahwa goals kita tuh ke arah mana sih gitu. Dan aku bilang, Bapak, awal karir saya sekarang ini menjadi pegawai itu bukan 100% tujuan saya saat ini. Nanti ketika nanti saya sudah berumah tangga, ketika nanti saya sudah punya anak, ketika nanti saya sudah fokus dengan keluarga, ini akan menjadi 100%. Tapi ketika aku masih menjadi seorang pemuda, istilahnya kan gitu ya, kita masih menjadi seorang pemuda, aku masih punya tanggung jawab lain, tanggung jawab menjadi pemuda, tanggung jawab menjadi warga negara yang masih muda juga, itu ada gitu loh. Dan alhamdulillah selama aku ada malang melintang di banyak sekolah itu, kepala sekolah aku tuh selalu sportif. Mereka itu selalu dukung dengan apapun yang aku lakukan selama itu positif gitu loh. Mereka selalu memberikan kewenangan sama aku untuk mengeksplor diri. Baik banget lah gitu beliau-beliau ini gitu. Termasuk sekarang di SMP 3 juga aku dapat kepala sekolah yang benar-benar memacu aku untuk terus berkembang. Kamu maunya apa, berkembang lah kayak gitu loh teman-teman. Jadi aku bersyukur banget. Dan ini juga tips buat kalian, nanti ketika kalian berhasil lolos dan masuk ke instansi baru kalian, ceritakan goals kalian, tujuan kalian itu ke situ apa gitu loh. Aku juga sempat cerita, aku kan cengeng nih orangnya teman-teman. Bahkan ketika aku punya masalah, orang yang pertama kali aku temuin adalah kepala sekolah. Aku lihat dari sudut pandang beliau itu seperti apa. Kalau memang aku salah Pak, kalau memang saya salah, saya tolong tegur saya Pak gitu. Itu hal yang harus kita sampaikan sih, sungkeman seperti itu. Karena gimana pun kita butuh orang yang lebih dewasa yang harus menegur kita. Kita nggak bisa serampangan, kita nggak bisa suka-suka kita kan gitu. Cuman aku punya prinsip, kalau aku ngelakuin apapun, kalau menurut aku itu benar, aku akan terus maju. Walaupun di belakang-belakang aku tuh banyak omongan-omongan negatif apa segala macam, tuh aku akan terus maju kayak gitu. Selama menurut aku benar dan menurut pimpinan aku nggak melanggar apapun kayak gitu. Makanya aku sering banget koordinasi sama Pak Kepsek untuk, Pak, saya mau begini, gimana Pak, boleh nggak, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Walaupun kadang-kadang halnya itu yang bersifat pribadi, yang pengembangan diri yang bersifat pribadi gitu. Dan beliau alhamdulillah selalu support, karena di awal aku udah bilang sama beliau bahwa Pak, saat ini aku masih muda, saat ini saya masih muda Pak, masih banyak hal yang mau saya capai gitu loh. Saya tidak mau berfokus berkarir di sini, kalau kata orang Sunda mah ngajedok gitu ya. Saya nggak mau ngajedok di sini, saya masih banyak hal yang untuk saya explore kayak gitu-gitu. Dan itu perlu teman-teman sampaikan kepada pimpinan teman-teman, kalau teman-teman masih pingin banyak explore hal lain, tapi tetap tadi tidak menyalahi aturan juga kayak gitu. Karena kayak tadi ya, ketika aku jadi instruktur itu kan sebenarnya passion aku, ngomong di depan orang itu passion aku suka gitu, berbagi sama orang tuh aku suka yang kayak gitu-gitu kan. Kalau kepala sekolah kita udah ridho kan, akhirnya mereka juga dengan senang hati ketika kita ada penugasan apa segala macam, mereka bakal support kayak gitu loh teman-teman. Berikutnya adalah pesan aku untuk kalian semua. Maka teman-teman, yuk kita rasakan sama-sama atmosfernya. Aku tuh kalau punya keinginan tuh aku suka merasakan atmosfernya dulu deh ya. Bahkan mau di Ayunda sebelum diterima di Stanford, dia itu juga datang ke situ untuk foto gitu loh,
untuk foto, dia rasakan atmosfernya. Maka kalian juga bisa coba itu, karena aku juga sering ngelakuin itu. Aku mau apa, aku tuh rasain dulu nih atmosfernya kayak gimana, walaupun hanya cuma lewat bayang-bayang, lewat merem mau tidur gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya keinginan sesuatu, ya bayangin aja, mudah-mudahan itu nyata gitu. Jadi biarkan semesta mendukung kita, termasuk aku juga lagi punya keinginan untuk S2, mudah-mudahan dengan jalur beasiswa. Jadi aku selama ini lagi ngejalanin proses membayang-bayangkan itu, mudah-mudahan semesta mendukung dan itu menjadi nyata. Maka mohon doanya ya teman-teman. So, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sekali lagi, aku tidak ada tujuan apapun selain berbagi inspirasi, motivasi, serta edukasi kepada kalian semua. Mudah-mudahan video ini diterima dengan baik dan bisa memberikan gambaran kepada kalian selama setahun ini Wenda dinyatakan sebagai CPNS sampai diangkat menjadi PNS. Itu apa sih yang dilakukan, apa sih yang dikerjakan, apa sih suka dukanya, apa sih nggak enaknya, kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan buat kalian juga untuk refleksi diri dan tentunya untuk menambah semangat, memotivasi kalian tentang tujuan kalian untuk mencapai CPNS ini. Gaji CPNS berapa sih? Kalau untuk single sekarang yang udah 100% tuh 2,5, tapi kalau CPNS tuh baru 21, aku tadi udah cerita ya. Kemudian tunjangan daerah itu bervariasi, berbeda-beda, jadi ya insya Allah cukup kalau misalnya kita mensyukuri. Yang paling penting itu mensyukuri. Maka teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan atau mau tanya apapun tentang CPNS, kamu boleh komen di bawah. Nanti aku bikin video Q&A-nya lagi, karena kalian banyak banget juga yang minta aku lanjutin lagi dong untuk bikin konten CPNS-nya. Karena di masa-masa seperti ini, kita perlu banget untuk terus charge pikiran kita, dan kita tetap terus harus merasakan atmosfer ke SKB dan ke CPNS kita di masa-masa penundaan SKB yang nggak tahu sampai kapan ini. So, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.